wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayatul Khomeini di AHI Entertainment. Sahabat-sahabat AHI, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana persiapan dan tahapan-tahapan untuk memperoleh beasiswa luar negeri. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita sudah sampai di negara yang kita tuju atau kampus yang kita tuju di luar negeri. Nah, saya akan berbagi pengalaman pribadi saya, bagaimana selama 1,5 tahun menjalani studi S2 di Leiden University. Baik, pertama saat sampai di sana tentu ada kebahagiaan, ada kebanggaan, ada rasa haru. Ternyata impian kita selama ini untuk bisa dapat belajar di luar negeri tercapai. Semuanya terlihat serba indah, bahkan bangunan-bangunan sekeliling itu karena berbeda dengan struktur bangunan di kita juga sangat terlihat indah. Nah, cuaca yang saat saya datang itu musim gugur. Nah, walaupun musim gugur buat kita orang Indonesia masih terasa dingin ya di Belanda itu. 1 minggu pertama kita masih belum masuk kuliah. Ya ada kita pertemuan sambutan dari pihak universitas dan pihak pemberi beasiswa. Nah, kita diajak kumpul bareng, ada gathering dan perkenalan antar mahasiswa baru dengan para dosen ya. Kemudian 1 minggu masih belum terasa masih nyaman-nyaman saja, masih semuanya terasa indah. Kemudian ketika jadwal sudah ada, kita mulai kuliah. Sehingga saya waktu itu minggu berikutnya sudah kuliah ya. Nah, kuliah di sana asik sih, cuma memang butuh perjuangan yang luar biasa. Kita harus betul-betul memaksimalkan waktu kita untuk belajar. Kawan-kawan, sahabat-sahabat AHI, tahu tidak perbedaan kuliah di kita dengan kuliah di Eropa, terutama di Leiden. Kalau di kita mata kuliah itu banyak sekali. Satu semester bisa sampai 12 mata kuliah. Untuk S2 mungkin sampai 5 atau 6 mata kuliah, atau sampai 8 kadang-kadang. Nah, di sana ternyata mata kuliah itu cuma 2 yang wajib. Kemudian ada tambahan 1 sebenarnya tidak masuk SKS yang bahasa Inggris. Jadi meskipun kita sudah dapat pelatihan bahasa Inggris selama 2 bulan sebelum berangkat, nah di sana kita masih dikasih kursus sama native ya, satu tuh orang Inggrisnya langsung, itu seminggu sekali. Di situ kita dikasih latihan nulis, speaking dan sebagainya. Nah, kuliahnya hanya 2 mata kuliah 1 semester, tapi tugasnya luar biasa. Menurut saya yang saat itu masih baru, dengan mata kuliah yang betul-betul juga baru buat saya. Kemudian juga bahasa yang saat itu memang masih minim vocabulary. Jadi bahasa buku-buku yang kita gunakan betul-betul sesuatu yang baru, sama sekali baru buat saya. Jadi selama S1 kan saya fokus pada pembelajaran bahasa Inggris karena saya jurusan BBA. Jadi buku-buku grammar, morfologi, sintaks dan sebagainya itu saya pelajari, buku-buku bahasa. Nah, ketika di sana saya berhadapan dengan buku-buku Islamic Studies, buku-buku antropologi, metode dan pendekatan dan sebagainya. Ya, jujur, 4 bulan pertama saya merasa sangat kesulitan mengikuti perkuliahan di sana. Jadi di dalam kelas saya mungkin yang paling banyak diam, jadi lebih banyak mendengarkan saja dosen dan kawan-kawan lain bicara. Kecuali kalau ditanya baru saya jawab sebisa mampu saya.
Nah, setiap satu mata kuliah itu setiap minggunya kita diharuskan membaca paling tidak 3 sampai 5 artikel. Nah, kalau buku mungkin satu buku. Yang halaman itu bisa antara 25 sampai 100 halaman sampai 50 halaman per artikel. Kalau buku bisa sampai 300 halaman. Itu satu mata kuliah. Coba kawan-kawan bayangkan kalau 2 mata kuliah dalam satu minggu kita harus habiskan paling tidak sekitar ya 150 sampai mungkin sampai 300-400 halaman. Itu harus kita baca, dan bukan hanya kita baca tapi direview. Dan di review, ditulis ulang, kemudian dirangkum, diresum, kemudian kita jelaskan ulang hanya dalam 2 sampai 3 halaman, 1 sampai 3 halaman. Dan buat kita mahasiswa Indonesia, kegiatan itu mungkin tidak biasa. Kita ketika di Indonesia hanya diberikan tugas membuat makalah ala kadarnya. Nah, di sana ternyata sistemnya seperti itu. Nah, jadi walaupun 2 mata kuliah itu saja selama 1 semester tiap minggunya, ternyata untuk menghabiskan bacaan itu kadang-kadang 1 minggu itu nggak selesai. Padahal ketika saya kuliah di sana itu saya selalu tidur selepas sholat subuh. Jadi dari habis sholat isya mulai jam 8 ada sekitar itu, sampai subuh saya baca artikel-artikel atau buku-buku yang ditugaskan untuk kita review tadi. Dan itu luar biasa berat, apalagi di 4 bulan pertama. Karena hampir di setiap baris, di setiap kalimat saya harus membuka kamus. Ada banyak kosakata yang betul-betul baru. Nah, sempat di bulan-bulan pertama saya waktu itu telepon ke rektor IAIN saat itu, sekarang sudah di UIN Banten, Profesor Dr. Hayamati Hamid, yang terus menjadi penyemangat saya. Saya berkali-kali telepon, saya bilang ke beliau bahwa sepertinya saya tidak mampu, tidak kuat untuk terus kuliah di sini. Saya pengen pulang, saya ambil kuliah S2 di dalam negeri saja. Nah, saat itu saya ingat betul nasihat beliau yang kemudian membuat saya tenang, menjadi lebih semangat. Prof. Tihami bilang saat itu, kamu jangan pulang, kamu bismillah saja. Tugas kamu sekarang adalah belajar semaksimal mungkin, baca sebanyak-banyaknya, serap ilmu sebanyak-banyaknya dari dosen-dosen kamu di sana, dari kawan-kawan kamu di sana. Hasilnya, tawakal, serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya ilmu itu milik Allah. Jadi yang berhak memberikan ilmu itu hanya Allah. Mau Allah kasih sedikit, banyak atau tidak sekali, itu hak Allah. Tugas kamu sebagai mahasiswa sekarang hanya belajar dan belajar. Gunakan waktu sana semaksimal mungkin. Nah, minta saja keberkahan ilmu. Karena tidak ada artinya kalau ilmu tidak berkah, tidak bermanfaat untuk orang lain. Dari situ saya tenang, saya bismillah, setiap hari saya gunakan waktu maksimal untuk baca dan baca. Saat itu saya tidak tahu apakah nanti ilmu yang saya pelajari itu akan bermanfaat atau tidak. Tapi yang jelas saat itu saya betul-betul ingin memahami apa yang saya pelajari. Jadi setiap tugas saya selesaikan, ya, walaupun dengan hasil mungkin tidak maksimal, tapi saya coba maksimal. Setiap malam, jadi aktivitas belajar saya dari setelah itu jam 8 sampai azan subuh, itu baru selesai, saya sholat subuh, baru tidur. Nanti bangun sekitar jam 9, kalau ada kuliah jam 8 ya saya sebelum jam 8 sudah bangun. Kalau jam 9 dan sebelum 9 saya bangun, saya ke kampus, ikut kuliah. Nah, kuliah itu biasanya sekitar 2-3 jam untuk satu mata kuliah, ada tidak istirahat mungkin sekitar 15 menit untuk coffee break. Dan di sela-sela coffee break itu kita kadang-kadang ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan sesama mahasiswa. Nah, di dalam kelas, ada dosen yang menurut saya menegangkan, Profesor Wilmusden, karena jumlah mahasiswa tidak sebanyak kelas-kelas di kita di Indonesia yang mungkin sampai 30-50 orang. Di sana, ingat saya waktu itu hanya
12 sampai 15 orang, dan itu dalam bentuk lingkaran ya. Nah, jadi semua dosen itu bisa melihat semua mahasiswa. Nah, kalau kita melamun sedikit, biasanya langsung ditanya. Nah, tapi rata-rata setiap dosen, setiap mata kuliah, dia selalu menanyakan apa yang kita pahami dari bacaan yang kita baca itu, apa yang kita pelajari. Nah, itu yang menarik. Artinya kita diberi kebebasan waktu belajar kita kapan saja, tetapi kita harus paham apa yang kita baca. Pelan-pelan, walaupun mungkin saya kesulitan juga karena kan ada beberapa dosen yang ngomong terlalu cepat ya ketika menjelaskan, sementara kemampuan listening saya lemah, speaking saya juga lemah. Nah, saya coba ikuti, jadi saya coba buka lebar-lebar dada saya, hati saya untuk menerima ilmu apapun. Nah, kalau misalkan saya tidak bisa memahami dari apa yang dijelaskan oleh dosen, biasanya saya tanya ke kawan-kawan saya yang lain yang dari Indonesia, dan mereka menjelaskan. Itu yang saya lakukan terus-menerus selama 1,5 tahun di sana. Nah, kemudian setelah 1 tahun kuliah selesai, di semester akhir, nah kita sebenarnya di semester 1, 2 itu kita sudah ada mata kuliah kayak semacam seminar proposal. Nah, masing-masing kita mempresentasikan proposal penelitian kita, proposal riset kita di dalam kelas, nanti dikomentari oleh dosen dan kawan-kawan yang lain, sampai kemudian ada yang fix. Kemudian si tesis yang dulu kita buat untuk daftar, ada juga yang berubah. Nah, termasuk saya adalah yang berubah. Dulu ketika sebelum mendaftar saya mau membahas tentang pemberontakan PKI tahun 1965 kaitannya dengan yang ada di Banten ya. Kemudian ketika saya di sana, nah saat saya presentasi saat itu Prof. Tisvandik bilang bahwa ini tidak memungkinkan untuk dikaji untuk anak S2, untuk tesis, karena waktunya sangat singkat dan ini datanya lumayan sulit mencarinya. Nah, saya diminta untuk mengganti tema yang lain yang memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu hanya dalam 6 bulan. Nah, kemudian saya ganti. Nah, alhamdulillah saya dapat pembimbing Prof. Tisvandik. Nah, proses pertama membuat proposal, jujur proposal penelitian itu saya buat 2 bulan untuk yang tesis real itu. 2 bulan saya selalu konsultasi dengan profesor, kemudian juga dengan kawan-kawan yang lain, terutama yang sedang PhD ya, karena betul-betul menulis sebenarnya adalah aktivitas yang baru buat saya ketika ada di Leiden. Jadi ketika waktu kuliah S1 sebenarnya saya selesaikan skripsi atau makalah itu ya ala kadarnya seperti kebanyakan mahasiswa kita ya. Jadi hanya kadang-kadang copy paste dan sebagainya. Nah, di sanalah kemudian saya baru tahu rasanya bagaimana sulitnya menulis. Jadi harus saya belajar 2 bulan baru bisa jadi itu proposal plus outline. Nah, kemudian setelah itu baru bimbingan. Syukurnya saya dapat pembimbing yang luar biasa, Prof. Tisvandik itu. Jadi setiap kalimat beliau bimbing dari aspek gramatikal, aspek koherensi, dari kontennya dan sebagainya, sampai beliau juga bantu mencarikan referensi yang kira-kira bagus untuk menguatkan argumentasi di dalam tesis saya itu tadi. Nah, itu yang menurut saya itu luar biasa. Jadi pembimbing betul-betul membantu kita, membimbing kita dari A sampai Z. Nah, proses bimbingan tesis inilah, dan pada proses pembuatan penyusunan makalah waktu masih kuliah di semester 1-2 itulah yang kemudian menurut saya pengaruhnya sangat luar biasa ketika saya kembali ke Indonesia dan menjalani aktivitas sebagai dosen yang punya tugas untuk meneliti. Karena sebelum saya berangkat S2 di Leiden, jujur sama sekali saya tidak bisa nulis, jangankan untuk menulis sebuah buku, menulis proposal aja harus luar biasa perjuangannya. Jadi aktivitas menulis menjadi sesuatu yang baru, dan manfaat bimbingan
dengan para dosen dan para pembimbing itu dia yang luar biasa menurut saya. Memang saat di Leiden sendiri kita tidak tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Apakah saya bisa, sebenarnya saya sudah bisa atau belum sih dengan apa yang saya pelajari. Tapi manfaatnya setelah saya lulus. Ada satu hal yang menurut saya selama ini terjadi pada banyak mahasiswa kita dan mungkin juga dosen-dosen ya, atau sebagian besar kita. Saya ingat betul saat S1 yang saya kejar memang ya untuk ilmu itu Pak lebih banyak ke aspek yang menurut saya ya permukaan aja. Jadi kita ngejar seperti mengejar nilai, angka, IPK. Nah, mindset itu kemudian berubah ketika saya kuliah di Leiden. Jadi menurut saya saat itu, saya tidak lagi mementingkan nilai. Saya bodoh amat nilai dapat berapa aja, yang penting asal ya lulus saja untuk tiap mata kuliah, mau 6, mau berapa. Yang penting saya lulus, tidak sampai di DO. Nah, saya lebih mementingkan bagaimana saya bisa memahami ilmu itu. Bagaimana saya bisa memahami, bagaimana saya nanti bisa memanfaatkan itu. Karena ternyata beban mentalnya untuk kuliah di luar negeri itu luar biasa. Jujur saat itu saya berpikir bagaimana saya ketika pulang ternyata saya tidak bisa apa-apa. Nah, sementara di kampus saya khususnya, ya ikon Leiden itu Pak Dr. Mufti itu yang ya orang sudah tahu semua kemampuan dan keilmuannya. Itu menjadi beban moral buat saya, beban psikologis yang luar biasa. Tapi lagi-lagi saya pasrah, saya tawakal bahwa biar Allah yang mengatur semuanya, saya belajar maksimal. Itu saja. Nah, kemudian jangan dikira bahwa kuliah di sana juga serba enak. Memang secara finansial enak karena beasiswa kita penuh ya. Seingat saya waktu itu kalau dirupiahkan per bulan kita dapat 13 juta. Nah, kalau kita bisa hemat sebenarnya bisa kita nabung itu sekitar 3 juta sampai 5 juta. Nah, kalau seingat saya waktu itu saya bisa menabung sampai 5 juta. Kemudian saya kirim ke orang tua. Sehingga saya setiap bulan saya kirim ke orang tua ke 5 juta. Karena di sana itu biaya kamar asrama per bulan sekitar 4 sampai 4,5 juta atau 5 juta saat itu 2007. Nah, makan ya saya hemat-hematnya kita lah sekitar 3 jutaan. Nah, sisanya itu biasanya kan untuk beli buku atau fotokopi atau jalan-jalan dengan kawan-kawan. Nah, biasanya kalau kita suntuk ya kita jalan-jalan ke kota yang lain, Amsterdam, ke PH, kemana. Yang punya uang banyak nggak bisa keluar dari yang lain ya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian juga memang di sana itu beratnya adalah terutama di cuaca, terutama di cuaca musim dingin. Luar biasa, sangat membuat kita jenuh dan ingin segera kembali ke Indonesia. Karena pada saat mungkin musim dingin kita tidak bisa berlama-lama di luar. 5 menit. Kalau kita pakai sarung tangan, tidak pakai sarung tangan bisa 5 menit keluar ruangan. Itu karena kita bisa kaku. Kemudian telinga juga agak keras ya. Ya kalau mau keluar kita harus pakai jaket tebal. Kadang-kadang berrangkap-rangkap. Terus jadi kalau di sana ya pakai 3 sampai 4 rangkap ya, untuk menghangatkan badan supaya tidak kedinginan. Nah, dari asrama ke kampus itu pakai sepeda ya, jadi di sana tuh enak. Sering pakai sepeda, jadi kita lebih sehat. Nah, kemudian juga ya karena berbeda ya kulturnya kita dengan sana. Kalau kita biasa kumpul-kumpul bareng, kita nginep di rumah kawan, kita nongkrong bareng-bareng. Di sana ya jarang sekali itu dilakukan ya. Kalaupun kita nongkrong ya pada musim-musim waktu tertentu saja. Jadi tidak setiap hari bisa dilakukan. Terutama musim dingin mungkin sama sekali nggak bisa. Nah, kangen ke keluarga, apalagi yang ketika di Indonesia tidak pernah jauh dari orang tua, itu juga sangat tanda kutip menyiksa ya. Sehingga saat itu rasa kangen ke orang tua, ke keluarga, ke kawan-kawan, ke suasana di Indonesia itu
ya kita alihkan ke baca dan belajar saja. Jadi selama di sana itu kalau setelah kuliah biasanya saya ke perpustakaan yang biasa cari buku apa aja terutama yang terkait dengan mata kuliah dan tesis. Setelah itu ya kalau pas jam makan ya makan. Nah pas jam sholat ya kita sholat. Nah, kadang-kadang kesulitan kita ya kalau di Leiden itu memang ada musola yang di belakang kampus itu tapi kayak macam ruko dan itu tidak dibuka tiap waktu ya, dia hanya pada jam-jam sholat saja. Jadi kalau kita kelewatan misalkan susah. Jadi mau tidak mau kita nyari di selipan-selipan lemari perpustakaan itu atau di lorong-lorong untuk bisa sholat di sana. Kalau musim dingin ya sangat menyiksa sekali itu sholat di luar. Tapi ada satu hal yang menarik yang menurut saya sangat membentuk kita adalah jadi orang di sana itu yang sudah tua-tua pun masih suka ke perpustakaan, masih baca. Kalau pagi-pagi naik kereta subuh-subuh atau jam berapa, itu kita lihat di sepanjang kursi-kursi kereta atau di tram itu orang nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua sekalipun mereka masih baca buku. Jadi budaya membaca, budaya literasinya sangat kuat. Nah, itulah yang kemudian ya faktor lingkungan tadi itu yang membentuk kita. Nah, hanya juga kita mau tidak mau yang tadinya tidak terlalu full membaca atau belajar menjadi lebih sering ya karena tadi lingkungan membentuk kita. Nah, kemudian juga pelayanan perpustakaan juga sangat prima ya. Kita butuh buku ini, kalaupun tidak ada nanti kita ditelepon. Nah, sangat prima. Dilayani dengan baik, dosen-dosen juga sangat ramah, sangat baik. Nah, termasuk dosen pembimbing saya itu yang luar biasa baik. Jadi kadang-kadang bimbingan itu tidak di kantor, saya kadang dibawa di kafe, kadang di perpustakaan, jadi nyantai. Tapi isinya kena. Nah, itu tadi. Jadi mindset kita yang berubah, yang tadinya ketika S1 kita lebih banyak memikirkan nilai, angka-angka, IPK dan lain sebagainya. Nah, ketika di sana itu berubah. Jadi belajar memang untuk ilmu, untuk memahami ilmu, supaya ilmu bermanfaat ketika pulang. Nah, mindset itu kemudian terbawa sampai saat ini ya. Nah, kemudian ketika pulang setelah 1,5 tahun, semuanya selesai dengan suka dukanya, dengan segala kebahagiaan dan ya, kesulitannya. Pulang dari dari Leiden. Nah, kemudian kita kembali ke kampus karena saya kebetulan sebelum berangkat sudah menjadi dosen di Banten. Nah, saat pulang itu pertama kalinya ada kompetisi riset di tingkat nasional di PIS ya, ada Direktorat Kementerian Perguruan Tinggi Islam di bawah Kementerian Agama. Nah, itulah pertama kalinya saya ikut kompetisi riset di nasional. Saat itu juga ada kompetisi di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kampus sendiri. Nah, saya ingat waktu itu saya membuat proposal sama di Pusditbang, jadi Pusditbang lektur. Saya membuat 4 proposal. Nah, jadi dengan kemampuan sedikit yang saya pelajari waktu di Leiden, terutama saat bimbingnya, saya coba menyusun proposal. Jadi saya sih berharap 1 dari 4 proposal itu lulus. Tapi ternyata alhamdulillah di tahun yang sama 2010 kalau nggak salah waktu itu awal 2010 4-4-nya lulus. Nah, disitulah kemudian saya harus bekerja maksimal menyelesaikan 4 laporan dengan tema yang berbeda-beda itu. Jadi pengalaman dari bimbingan itu yang kemudian sangat berasa pada saat saya melakukan riset dan menulis hasil laporan penelitian. Nah, bagaimana teknik menulis proposal dalam waktu yang kadang-kadang
biasanya kita di waktu deadline ya menurut proposal, metode apa yang digunakan, kemudian bagaimana melakukan risetnya. Nah, saya kebetulan terbiasa melakukan riset lapangan, terutama di bidang antropologi, khususnya antropologi budaya dan antropologi agama. Nah, bagaimana melakukan riset lapangan, metode apa yang harus kita gunakan, teori seperti apa, bagaimana membuat instrumen, bagaimana wawancara, observasi dan sebagainya, nanti akan kita tayangkan di video berikutnya. Mudah-mudahan sahabat AHI masih bisa terus mengikuti video-video kami, dan mudah-mudahan video-video ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.